Yes, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi sabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, wa ma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lakal hamdu hamdan hamda wa lakal syukru syukran syukra. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita semua. Tadi pagi sebelum subuh kita mendapatkan curahan hujan. Subuh juga masih hujan, habis subuh juga masih hujan, dan alhamdulillah tadi di waktu duha mulai reda. Dan disitulah masing-masing banyak bersyukur dan bersyukur kepada Allah karena sekarang ini kita tidak musim hujan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya berikan untuk kita semua hujan. Dan tak lupa satu sama lain saling bermunajat kepada Allah seraya berkata, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita semua telah mendapatkan curahan hujan karena karunia ada pada sisi Allah dan rahmat yang datang darinya. Maka hal yang patut kita syukuri adalah nikmat kita mendapatkan curahan hujan. Salawat serta salam tercurah ke baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami muliakan, materi kita di kesempatan kita kali ini kita akan bahas salah satu di antara materi yang ditulis oleh Ibnul Qayyim di dalam suatu kitab yang berjudulkan Ad-Da'u wad-Dawa. Dampak yang bakalan didapat oleh seseorang di saat seseorang melakukan maksiat. Tentunya Allah firmankan, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan, sekalipun kebaikan itu sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya perhitungan dan hisab. Ada ganjaran yang didapat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, dan barang siapa di antara manusia yang melakukan hal yang buruk, yarahu, maka orang tersebut akan menjumpai apa yang telah dia kerjakan. Masing-masing banyak istighfar, masing-masing banyak mohon ampun kepada Allah, dan masing-masing senantiasa berharap rahmat yang ada pada sisi Allah yang dikenal dengan ar-raja'u. Seseorang berharap apa yang ada pada sisi Allah. Dampak maksiat yang pertama dikatakan maksiat itu mampu menghalangi masuknya ilmu. Maksiat itu menghalangi masuknya ilmu, dan ilmu adalah cahaya, sedangkan maksiat adalah kegelapan. Salah satu yang dikatakan di dalam Ad-Da'u wad-Dawa, dan ini adalah perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Bapak Ibu perhatikan, Imam Syafi'i itu adalah imam madhab. Kita mengenal adanya madhab Al-Imam Abu Hanifah, adanya imam madhab Imam Maliki, ada juga imam madhab Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, ada juga madhab Imam Ahmad ibn Hanbal yang dikenal dengan Hambali.
Imam Syafi'i adalah seorang yang Allah berikan karunia besar. Maka beliau menyandang imam, menyandang julukan yang pantas untuk disandang. Apa itu? Imam. Al-imam. Imam itu pemimpin. Imam itu adalah orang yang terdepan. Imam adalah orang yang diikuti. Imam adalah orang yang menjadikan panutan. Orang yang dijadikan panutan itu apa? Imam. Dan Imam Syafi'i adalah di saat muda beliau adalah penuntut ilmu yang sangat serius. Di saat beliau dewasa, maka beliau pun menjadi orang yang terpandang. Dan Imam Syafi'i memiliki kehebatan di dalam menghafal. Diberitakan Imam Syafi'i suatu saat pernah berkata, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarki al-ma'asi wa qala i'lam bi anna al-ilma nurun bi anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu 'asi." Bapak Ibu yang kami muliakan, suatu saat Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya yang bernama Al-Imam Waqi'. Dan dia berkata, "Syakautu ila Waqi'in." Aku pernah mengadu kepada guruku Imam Waqi'. Waqi' adalah gurunya Imam Syafi'i. Apakah yang diadukan oleh Imam Syafi'i? Su'a hifdhi. Jeleknya hafalan yang aku miliki. Dan Bapak Ibu pirsa, Imam Syafi'i itu adalah orang yang sangat cerdas. Orang yang sangat pandai. Sehingga dikatakan di saat beliau berada di perpustakaan, berada di maktabah, berada di toko buku, pemilik toko buku memperhatikan Imam Syafi'i. Anak muda baca kitab, masuk di perpustakaan, tidak keluar-keluar. Kemudian dikatakan pemilik kitab ini mengatakan, kalau engkau menghafal, kalau engkau hafal apa yang kamu baca, maka itu adalah milikmu. Maka Imam Syafi'i berkata, ya tunggu sebentar sampai aku selesai baca. Dan yang dibaca adalah kitab Muwatta. Kumpulan hadis mulainya Imam Malik. Selesai Imam Syafi'i membaca, Bapak Ibu, dari awal sampai akhir apa yang dilakukan? Ditutup kitabnya, diberikan. Silakan kalau dites. Aku sudah hafal. Aku sudah hafal. Maka Imam Syafi'i pun dites kandungan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Awal, pertengahan, akhir. Dari awal sampai akhir hafal semua. Dan apa yang menjadi janji dari pemilik perpustakaan tersebut, pemilik toko buku tersebut. Jika engkau menghafalnya, maka itu adalah milikmu. Insyaallah Imam Syafi'i mengambilnya tanpa membayar. Kecerdasan yang luar biasa. Namun demikian, suatu saat Imam Syafi'i pernah mendapatkan suatu ujian besar. Apa itu? Su'a hifdhi. Mas, kecilkan sebentar. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi.
Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Farsyadani ila tarki al-ma'asi. Maka guruku memberikan arahan agar aku meninggalkan maksiat. Wa qala i'lam bi anna al-ilma nurun. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah fadlun. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah karunia. Wa fadlullahi la yu'tahu asi. Dan karunia Allah tidak bakalan diberikan kepada mereka para pelaku maksiat. Insyaallah. Maka disinilah pentingnya seseorang berusaha untuk menjaga ilmu dengan menjauhkan semua bentuk maksiat. Berikutnya Bapak Ibu. Yang kedua, materi kedua. Dampak maksiat yang kedua adalah maksiat mampu menghalangi datangnya rezeki. Di saat kita berbicara rezeki Bapak Ibu, rezeki itu sehat. Rezeki itu tidak harus berupa uang. Sehat itu rezeki badan. Istri kita sehat, rezeki. Suami sehat, rezeki. Anak kok sehat, rezeki. Cucu sehat, rezeki. Kita punya nikmat karunia besar, ya rahmukallah. Apa itu? Punya kesempatan untuk hadir tiap pekan seperti ini. Rezeki betul Pak? Rezeki. Dapat ilmu, rezeki. Dapat ini kok snack, rezeki. Dia betul. Bisa bersin. Sawaing niku rezeki betul Pak? Oh ya. Kalau orang nggak bisa waing, repot betul Pak? Dan salah satu di antara hal yang kadang tidak kita sadari Bapak Ibu, panjangnya usia. Panjang usia itu termasuk rezeki. Maka disebutkan di dalam hadis, merugilah seseorang yang telah Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya sampai 60 tahun kok tidak membuat dia taubat dan beristighfar. Insyaallah. Menunjukkan seperti orang diberi nikmat usia sampai 60 tahun itu adalah bagian dari rezeki. Dan Rasul bersabda, "A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan dikatakan maksiat mampu menghalangi datangnya rezeki. Disebutkan di dalam hadis. Rasul bersabda, "Inna al-'abda la yuhramu ar-rizqa bi dzambin yusibuhu." Insyaallah. Apa itu Bapak Ibu? Inna al-'abda, sesungguhnya hamba itu la yuhramu ar-rizqa, bisa jadi ditunda rizkinya, diharamkan datangnya rizki. Bidzambin, disebabkan karena dosa. Yusibuhu, yang pernah dia lakukan. Wala'iyadzubillah. Maka kita ini banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Di saat seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya rezeki. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar.
Allah firmankan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Maka dikatakan sebagaimana takwa kepada Allah adalah perkara yang mendatangkan rezeki, maka meninggalkan takwa menyebabkan kefakiran. Tidak ada yang dapat menghalangi rezeki kecuali dengan meninggalkan maksiat. Bapak Ibu yang kami muliakan, di saat kita berbicara rezeki Bapak Ibu, maka di antara rezeki yang besar, rezeki yang agung, rezeki yang itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang beriman. At-Taufiq. Apa Bapak Ibu? At-Taufiq. Apa itu taufik? Restu Allah. Restu Allah. Yang saya disebutkan di dalam hadis. Innallaha yu'ti ad-dunya ila man yuhib wa ila man la yuhib. Wa yu'ti al-akhirata illa man yuhib. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan nikmat dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Ini Bapak Ibu. Penting nih kok. Apa itu? Allah itu akan memberikan nikmat dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Wala yu'ti al-akhirah ila man yuhib. Dan Allah tidak bakalan memberikan akhirat kecuali mereka yang Allah cintai. Berikutnya, maksiat itu menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, maksiat bisa menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Dan di saat kita berbicara hati, maka hati itu ada hati yang tenang, ada hati yang gundah gulana. Hati orang yang gundah gulana itu adalah mereka pelaku maksiat. Orang yang membunuh Bapak Ibu. Orang yang membunuh. Maka para pembunuh itu hidupnya tidak tenang. Jawatan. Saya pernah ketemu seseorang nabrak orang dan kala masa sudah orang ini ketabrak meninggal. Terus sehari berikutnya ketemu kami. Ada beberapa hal yang kami lihat. Yang pertama adalah raut muka. Raut muka pucat. Yang kedua, tatkala salaman getar. Tatkala dia ngomong, mulutnya gerak-gerak. Insyaallah. Saya bilang, sabar. Kenapa Bapak Ibu?
Karena orang yang membuat meninggalnya seseorang itu hatinya tidak tenang. Bahkan bisa jadi tiap kali mau tidur kelingan. Bahkan sampai tua pun dia tidak bakalan lupa. Kenapa Bapak Ibu? Membuat orang meninggal. Orang yang berzina. Orang yang berzina itu juga hatinya tidak tenang. Orang yang mencuri. Kita sedih Bapak Ibu belakangan ini. Jawatan. Banyak orang yang PHK. Banyak orang yang cari pekerjaan sulit. Banyak orang yang hidupnya repot. Jangankan untuk rekreasi. Jawatan. Untuk makan saja sulit ya Pak. Tapi ada orang-orang yang mengambil harta orang dengan santainya. Jawatan Pak. Ini kok yang di atas-atas itu sana. Belakang ini dok kecekel buatan nih Pak. Ketangkep. Ambil sekian miliar, sekian miliar, sekian miliar. Urusan dengan KPK. Masya Allah. Itu marahi urai turun nih Pak. Jawatan Pak. Waliyatubillah. Sallallahu salamah. Bahkan ada yang rumahnya dijarah. Bahkan ada yang rumahnya dibakar. Dan sewu. Kok itu dunia yang telah diambil oleh sebagian orang, ya betul. Dan kita pun juga tidak membenarkan cara-cara seperti itu, ya betul. Harta diambil, barang-barangnya dijarah, mungkin rumahnya dibakar, mungkin yang hilang sebagian dari dunianya Bapak Ibu. Mungkin dia masih punya harta lain, ya betul. Dunia bisa dicari, tapi tatkala kita berbicara kehormatan, maka kehormatan sulit untuk dikembalikan. Jawatan. Maka disitulah salah satu di antara penjelasan. Orang yang melakukan keburukan hatinya tidak tenang. Baik. Maksiat mengakibatkan pelakunya merasa asing di antara orang-orang yang baik. Pelaku maksiat itu akan terasa asing di saat mereka berkumpul dengan orang-orang baik. Saya tahu satu keadaan, ada suatu rombongan, dan rombongan ini beberapa orang silaturahim ke salah satu ustadz, satu-satu masuk. Tapi ada salah satu di antara mereka tidak berani masuk. Begitu ditanya, kok di luar Pak? Pun kula teng mriki mawon. Saya merasa nyaman di sini. Jawatan. Orang yang melakukan maksiat itu kadang silaturahim ke tempat ustadz saja tidak berani. Bahkan ada juga sebagian pelaku maksiat Bapak Ibu, kok kerja bakti di dalam masjid. Dia tahu diri. Aku tak di luar saja. Tak resik-resik, tak nyapu-nyapu, ngepel-ngepel di luar masjid saja. Yang lain di dalam masjid silahkan.
Kenapa Bapak Ibu? Merasa terasing dengan orang-orang yang baik. Dan itu tidak ada testernya Pak. Gimana? Kan ada testernya, takbir gimana Pak? Tapi subhanallah. Tidak ada alat untuk mendeteksi. Gimana? Tapi subhanallah. Orang-orang yang melakukan keburukan dia merasa asing di depan orang-orang yang baik. Berikutnya di antara dampak maksiat, maksiat membuat semua orang, maksiat itu membuat urusan akan dipersulit. Maksiat membuat semua urusan akan dipersulit. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya di saat seseorang itu bertakwa kepada Allah, seseorang memiliki akhlak mulia, seseorang memiliki kebiasaan beribadah, seseorang biasa melakukan amalan, maka urusannya akan mengalir, Allah mudahkan, dan Allah akan mengirim orang-orang yang memudahkan urusan orang ini. Dan hal itu sangat nyata. Kapan? Di saat seseorang tidak melakukan suatu kegiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan. Tapi berbeda di saat seseorang biasa melakukan maksiat. Subhanallah. Kadang ada saja problem, kendala yang dilalui. Bisa jadi acara sudah dimulai, tiba-tiba mati lampu. Acara dimulai, tiba-tiba mikrofon tidak nyala. Acara sudah dimulai, ternyata ada kendala. Acara sudah dimulai, ternyata cateringnya basi. Terjadi betul Bapak Ibu? Acara sudah dimulai, cateringnya tertahan, kena macet. Makanya kita pun selalu berterima kasih kepada para penyedia jasa itu loh Pak. Jadi betul. Entah itu acara mantenan, acara perkumpulan keluarga, acara di kampung, Masya Allah. Itu satu sama lain saling bantu membantu, bahu membahu. Dan di saat ketaatan demi ketaatan itu dilakukan, maka semua berjalan dengan baik. Tapi di saat seseorang itu biasa melakukan maksiat, maka kesulitan demi kesulitan kadang terjadi. Bapak Ibu yang kami muliakan, dikatakan maksiat menghadirkan kegelapan ke dalam hati para pelakunya. Tentunya seseorang itu memiliki tanda. Dan tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu ajaib. Apa itu? Yaitu wajah Bapak Ibu. Jawatan. Jadi seseorang di saat dia tenang,
maka ketenangan itu bisa dilihat dari wajah. Seseorang itu tenang bisa dilihat dari sorot mata. Seseorang itu tenang di saat mukanya itu sedap dan enak dipandang. Kalau Bapak Ibu bersama dari Madinah mau ke Mekah itu akan melewati pemeriksaan. Dari Jeddah mau ke Mekah itu akan ada pemeriksaan. Pokoknya semua wilayah, semua tujuan manapun, ya betul. Dari manapun, kok mau masuk Mekah itu mesti akan ada pemeriksaan. Dan Bapak Ibu Preso, di pemeriksaan, di perbatasan ada namanya nuqtatu taftish. Ataukah dikenal dengan checkpoint. Polisi Bapak Ibu, polisi-polisi yang ada di Arab, pas pemeriksaan mau masuk menuju ke perbatasan masuk Mekah. Itu semua mobil akan berhenti kapan? Jika penjaga ini gini Bapak Ibu. Jadi, orang-orang yang jaga di perbatasan. Itu kok Pak polisinya tangannya gini. Semuanya berhenti. Karena dia akan melihat orang. Aman, dia akan gini. Masya Allah. Polisi satu orang Bapak Ibu. Polisi satu. Yang lainnya ya dijaga tempat lain. Di depan. Cuma gini tok. Jalan. 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 Tapi kadang polisi tunjuk. Suruh ke tepi. Insya Allah. Dari mana Bapak Ibu? Polisi ini paham orang ini masalah atau tidak bermasalah. Sorotan mata. Insya Allah. Kok dilihat kok keder, kok minggir. Dilihat kok santai, lewat. Insya Allah. Kenapa? Karena yang namanya kedustaan itu tidak bisa sulit untuk ditutup-tutupi. Dia betul. Maka dikatakan al-kadzibu yulidu al-kadzib. Satu kedustaan itu akan melahirkan kedustaan lain. Ini kok orang-orang yang berurusan dengan KPK ini kok Bapak Ibu. Sulit buatan Bapak Ibu untuk menghindar. Sangat sulit menghindar. Kenapa? Sebelum KPK ngundang orang yang bermasalah, dia sudah punya data. Jawatan. Sebelum KPK mengundang seseorang, bisa jadi dia sudah ngundang orang lain untuk menjadi saksi. Sehingga bisa jadi seseorang dipanggil sama KPK 6 jam. Bisa jadi 7 jam. Bisa jadi 8 jam. Bisa jadi 10 jam ataukah di atas 10 jam. Bisa dibayangkan Bapak Ibu. Orang punya masalah. Orang aku. Jawatan. Ganti penanya lain. Kok nggak ngelaku lagi?
ganti penanya lain. Pertanyaannya diwolak-walik. Kedustaan satu melahirkan kedustaan berikutnya. Kedustaan satu melahirkan kedustaan berikutnya. Rekoso-rekoso berusaha menyembunyikan. Ngerti-ngerti ya tetap pakai baju oranye. Ya betul. Kita banyak bersyukur. Tidak pernah berurusan dengan orang. Ya betul Pak. Pernah berurusan dengan orang-orang yang menjadi penegak hukum. Karena mereka ingin menegakkan hukum. Ya, banyak kita berdoa. Ya betul Pak. Semoga negeri ini memiliki penegak-penegak hukum yang baik. Ya betul. Hakim yang bertakwa, polisi yang bertakwa, lawyer yang bertakwa. Ya betul. Baik. Dikatakan maksiat itu mengantarkan seseorang lemahnya badan dan lemahnya hati. Bapak Ibu yang kami muliakan, maksiat itu melemahkan hati. Sebagaimana pula seseorang kok hatinya lemah, maka badannya akan lemah. Kita lihat Bapak Ibu, di negeri kita ini kadang ada kampung tertentu, orangnya kuat, sehat, kapan? Nek bengi. Kalau melek bengi. Begitu tengah malam minum khamr. Jajal esok. Nek melaku gedindangan mboten, Pak. Gedindangan itu apa, Mas? Gedindangan. Tak tahu gedindangan? Kenapa, Bu? Nek melaku tuh enggak tegak. Seperti mau jatuh. Kenapa? Mabuk. Bahkan di siang hari pandangannya enggak seberapa cetol. Suruh baca enggak lancar. Kenapa? Pengaruh khamr. Subhanallah. Sehingga kadang kita jumpai orang-orang yang biasa minum khamr, itu perubahan pada badan seseorang. Satu, apa itu Bapak Ibu? Mata. Mata yang akan memerah. Kedua, sorot mata tidak jelas. Kadang kosong. Kalau berjalan kurang seberapa tegak. Kalau ngomong nggak cetol. Ngelantur. Wala'iyadzubillah. Karena sesungguhnya khamar itu membuat pusing. Bahkan nyun sewu, jika seseorang itu sudah biasa dikenal dengan mudminul khamri, orang yang biasa kecanduan khamr itu Bapak Ibu. Mudminul khamr itu orang yang kecanduan khamr. Yang saya bisa menyebabkan klepnya rusak. Nah, Bapak Ibu preso dulu kan kita kenal Petromak. Ya betul. Petromak itu dipompa ada angin. Sehingga begitu sudah anginnya sudah mulai penuh, spuyernya dinyalakan, akan terang betul lampu? Terang. Kenapa? Karena ada tekanan angin. Dan tekanan angin itu bisa dapat kapan? Di saat klepnya itu sehat. Tapi di saat klepnya itu rusak, dipompa
banter apapun, ya boten. Ngawas boten seperti roda mobil, roda motor itu, Pak. Nek pompanya klepnya rusak, meng kesel tok, Pak. Capek boten? Capek tidak keluar nopo? Angin. Kenapa? Karena klepnya rusak. Begitu juga orang yang biasa minum khamr. Itu kalau sudah kecanduan Bapak Ibu, maka klepnya rusak. Dan klepnya rusak itu menyebabkan seseorang itu tiba-tiba ngompol. Tiba-tiba pipis. Nggak ngerti kalau dia pipis. Waliyadzubillah. Kenapa? Klepnya rusak. Dan demikianlah para peminum khamr. Kadang dia tidak tahu kalau pipis. Baik. Maksiat mampu menghalangi ketaatan. Allah menyebutkan di dalam penjelasan, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang namanya amalan manusia itu, entah itu besar, entah itu kecil, maka di sana akan ada perhitungannya. Dan tentunya maksiat menghalangi ketaatan seseorang. Kenapa Bapak Ibu? Karena jika seseorang itu melakukan maksiat kok tidak bertobat, orang yang melakukan maksiat kok kemudian tidak bertobat, maka akan melahirkan maksiat berikutnya. Maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi, dan disitulah firman Allah, kalabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Disebabkan seseorang itu melakukan maksiat, maka akan ada titik hitam. Dan titik hitam itu Allah tanamkan kepada hati. Saya pernah berjumpa dengan seseorang yang biasa otopsi Bapak Ibu. Insyaallah. Kadang kan orang meninggal tidak tahu kenapa. Jawatan, mau tidak mau kadang diotopsi badan, diotopsi. Saya tanya, Pak, kalau hati orang yang beriman itu gimana Pak hatinya? Ustaz, saya pernah otopsi orang dan orang ini orang baik. Tugas. Saya tidak mau harus buka. Buka Bapak. Dan ke sini kan sekarang pakai circle betul Pak, sini dada. Soal. Geraju ini loh. Itu hati orang baik itu Ustaz, hatinya bersih. Warnanya segar. Tapi hatinya orang kafir Ustaz. Begitu juga hatinya pelaku maksiat itu warnanya hitam. Masya Allah. Ya. Hanya kita berdoa kepada Allah. Jawatan Pak. Semoga hati kita itu bersih. Jawatan. Amin ya Rabbal. Jawatan. Oh ya. Tanda ketaatan. Tanda ketaatan. Dan orang yang melakukan keburukan, Rasul menyebutkan, innal abda idza adnaba dzanban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Jika seorang hamba itu melakukan maksiat, maka Allah akan tanamkan di dalam hatinya satu titik hitam. Satu bintik hitam. Maksiat lagi, titik hitam lagi. Maksiat lagi, titik hitam lagi. Kemudian Rasul membawakan suatu ayat, kalabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak.
hitamnya yang menempel pada hati itu karena keburukan yang telah mereka lakukan. Rasul menyebutkan wa idza taba wastaghfara. Jika seseorang itu melakukan maksiat, kemudian dia bertaubat dan beristighfar, sukilah. Maka hati itu akan kembali bersih. Insyaallah. Hati itu akan kembali bersih. Dan orang yang maksiat kok tidak buru-buru istighfar, maka akan sulit melakukan ketaatan berikutnya. Yang justru mudah dilakukan adalah maksiat berikutnya, maksiat berikutnya, maksiat berikutnya. Saya pernah baca suatu artikel. Ada seseorang, dia mendapatkan ujian 3. Membunuh, berzina, minum khamr. Maka orang ini milih yang paling ringan. Apa itu Bapak Ibu? Minum khamr. Sesudah dia minum khamr, ada perempuan di depannya berzina. Sudah berzina dia sadar, khawatir ketahuan orang. Akhirnya dia pun membunuh. Insyaallah. Maka disitulah yang namanya khamr dikenal dengan ummu al-khaba'ith. Induk dari semua keburukan itu adalah khamr. Baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, orang yang melakukan maksiat akan memperpendek umur. Nah, Bapak Ibu, maksiat itu bisa membuat pendeknya usia dan menghilangkan keberkahan usia. Beda dengan orang yang melakukan ketaatan. Orang yang maksiat Allah ungkapkan dengan amwat ghairu ahya. Mereka itu bongko dan tidak hidup. Kenapa? Hatinya mati kok. Makanya orang Jawa mengatakan seseorang nggak pernah sobo masjid, nggak pernah zikir, nggak pernah istighfar, yang dia lakukan hanya maksiat, kesenangan dan kebahagiaan. Orang Jawa menyebut apa Bapak Ibu? Kaiki bongko. Jawatan. Bongko. Apa bongko itu Pak? Mayat. Mayat. Dan orang yang melakukan ketaatan Bapak Ibu, orang yang melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan usia dan panjangnya usia. Sebagaimana Rasul menyebutkan, an arada an yubsatalahu fi rizqihi wa insya'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang memiliki keinginan rezekinya diperbanyak, usianya diperpanjang, maka hendaknya menjalin hubungan tali silaturahim. Menunjukkan seperti orang yang melakukan ketaatan, Allah akan berikan panjang usia dan keberkahan umur. Demikian Bapak Ibu kajian kita di kesempatan sore menjelang petang. Maturun atas segala perhatiannya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.